Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Fitriani. Saya Kevin Rizkian Biansa. Di sini kami akan menjelaskan 10 bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu bahasa pemrograman Python. Di baris pertama yaitu ada perintah def untuk mendefinisikan fungsi dalam sebuah kelas. Di sini saya menggunakan variabel hello. Baris kedua dan ketiga yaitu ada perintah print yang digunakan untuk menampilkan sebuah variabel hello di baris ketiga. Ini hasil setelah di running. Yang kedua yaitu bahasa pemrograman PHP. Di baris pertama yaitu ada perintah tag PHP. Ini adalah kode wajib untuk membuka program PHP. Dan diakhiri dengan tag kembali untuk mengakhiri program PHP. Di baris kedua yaitu ada perintah echo, adalah sebuah perintah untuk menampilkan teks yang akan ditampilkan dan ditulis di antara tanda petik yang menandakan bertipe data string dan titik koma. Ini hasil setelah di running. Yang ketiga yaitu bahasa pemrograman Java. Di baris pertama yaitu ada blok kelas yang bervariabel hello dibuka dengan buka kurung kurawal. Di baris kedua dan ketiga yaitu ada public static void, adalah prosedur yang menghasilkan nilai tetap dan bersifat publik dengan syarat semua variabel di dalam void atau prosedur tersebut juga bersifat statik. Fungsi main yaitu blok program yang akan dieksekusi pertama kali. Fungsi string argumen adalah sebuah array dalam bentuk string yang menyimpan argumen yang dipassing melalui command line ketika mengeksekusi program. Di baris ketiga yaitu ada sistem out println yang digunakan untuk menampilkan output dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal dari kelas dan prosedur. Ini hasil setelah di running. Bahasa pemrograman yang keempat yaitu ada Ruby. Di sini kita hanya memasukkan kode puts, dia akan menampilkan tulisan yang gunanya memberitahu kalau user dia diminta memasukkan namanya. Ini hasil dari setelah di running. Yang kelima yaitu bahasa pemrograman C++. Baris kedua yaitu ada underscore include tanda buka kurung siku iostream tutup kurung siku adalah file header yang pada dasarnya digunakan untuk menyatakan bahwa file dari program yang sedang ditulis menggunakan pustaka atau library yang di dalamnya membuat kumpulan keyword dan function disebutkan di dalam kode program bertujuan untuk memberitahu compiler bahwa file akan menggunakan beberapa fitur yang pada pustaka disebutkan. Di baris keempat dan kelima yaitu ada fungsi int main, adalah fungsi yang akan dieksekusi pertama kali saat program dibuka. Bertipe data integer, diawali dengan buka kurung kurawal sebagai blok pembuka. Di baris kelima yaitu sebuah baris pernyataan atau statement dan merupakan definisi dari fungsi utama, merupakan bagian dari library berfungsi untuk mencetak sebuah kalimat saat dieksekusi. Di baris ke-7 dan ke-8 ada perintah return to zero, digunakan untuk memberitahu bahwa kode telah selesai dieksekusi dengan exit kode zero, diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Ini hasil setelah di running. Selanjutnya rekan saya akan melanjutkan. Oke, halo guys.
Jadi ini bukan video konten horor, tapi ini pembahasan tentang bahasa pemrograman. Baiklah, mari kita mulai dengan bahasa pemrograman HTML. Jadi di sini saya pernah membuat sebuah website yang menggunakan bahasa pemrograman HTML. Di sini tuh ya seperti inilah, di tampilan HTML biasanya ya. Di sini ada HTML pembuka, di sini ada head pembuka, di sini penutup. Ya, jadi cara nulis HTML itu seperti ini. Misal kita buka dulu, sorry. Kita buka dulu seperti ini. Kita tulis HTML tutup. Nah, karena di sini saya pakai extension auto rename tag. Nah, buat kalian yang gak ada langsung muncul seperti ini ya, saya langsung tulis aja. Nah, ini pembedanya apa sih? Nah, jadi ini tuh pembuka, yang sebelah sini pembuka, yang ada tanda slashnya tuh, yang ada tanda slashnya tuh, ini buat penutup. Jadi kita enter aja di tengahnya. Nah, terus ini kan HTML ini pembuka, ini penutup. Nah, di dalamnya tuh ada yang namanya head. Sama head tutup. Nah, kita enter lagi. Jadi ini tuh sama, ini pembuka, head pembuka, ini head penutup. Di dalam head tuh ada yang namanya body. Nah, kita enter juga lagi. Jadi ini head, ini penutupnya, ini HTML pembuka, ini HTML penutup, ini head pembuka, dan di sini juga ada head penutup. Jadi di dalam HTML ada head, dalam head ada body, dalam body ada yang namanya title. Bentar guys. Nah, kita masih sama, bikin seperti ini dulu, terus tulis title, tutup. Nah, kalau buat title gak usah di enter seperti ini, jadi gak apa-apa seperti ini. Kita tinggal tulis misal website pertama. Nah, jadi fungsinya title ini tuh buat apa namanya, memberi nama si websitenya tuh. Jadi nama websitenya bakal seperti ini, website pertama. Buat mengisi suatu tulisan di dalam sebuah website kita tinggal menuliskan yang namanya buka kurung seperti ini lagi, div, tutup. Nah, kalau div ini tuh, nah, oh iya, jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini div pembuka. Nah, ini tuh apa sih yang kelas ini? Jadi setiap kayak div tuh ada atributnya tuh namanya kelas. Terus yang image juga punya atribut, nama atributnya tuh src. Nah, ini tuh buat memanggil si fotonya tuh ke program ini, ke bahasa pemrograman yang kedua. Di sini bahasa pemrograman Pascal. Yang pertama ada var, begin, dan ini programnya. Jadi untuk program menentukan nilai akhir mahasiswa. Bentar guys. Oke, jadi mungkin di bagian sini bisa disebut dengan variabel jika di bahasa Python. Nah, di bagian sini
bisa disebut dengan desimal mungkin jika di bahasa Python, tetapi nah di bagian sini programnya masih sama sih, gak jauh beda sama bahasa Python. Dan ini buat program yang menentukan nilai yang benar. Untuk program yang menentukan nilai yang salah ada di bagian sini, yang else. Terus buat misal kalau di bahasa Pascal tuh, jika kita sudah selesai menuliskan bahasa programnya tuh, kita harus mengakhiri dengan menuliskan n, dan juga ada diberi titik di akhirnya. Oke, mungkin itu buat bahasa Pascal. Oke, kita lanjut ke bahasa pemrograman yang ketiga, yaitu CSS. Biasanya CSS tuh disatuin sama HTML ya. Dan misal contoh lainnya tuh kayak PHP sama Laravel tuh. Nah, kalau CSS barangnya tuh sama HTML. Jadi setahu saya ya, fungsinya CSS tuh buat apa? Jadi misal nih kita bikin website menggunakan HTML. Nah, buat mengedit ukuran foto, misal ukuran font, warna background misal, atau warna-warna apalah yang ada di websitenya tuh, kita bisa menggunakan CSS ini. Misal di sini kan ada nih titik image strip content kurung kurawa di sini, kemudian kita enter. Di sininya ada weight 30% dan height 30%, dan di sini ada penutupnya. Terus jadi ini adalah bentukan framework bahasa Laravel ya. Jadi Laravel adalah satu-satunya framework yang membantu kalian untuk memaksimalkan penggunaan PHP dalam proses pembuatan sebuah website. Jadi seperti itu simpelnya. Kalau misal kita menggunakan HTML, kita bisa menggunakan CSS. Nah, kalau kita menggunakan PHP, kita bisa menggunakan framework Laravel ya. Laravel mengubah pengembangan website menjadi lebih elegan, ekspresif dan menyenangkan sesuai dengan jargonnya, The PHP Framework for Web Artisan. Selain itu, Laravel juga mempermudah proses pengembangan website dengan bantuan beberapa fitur unggulan seperti template engine, routing, dan modularity. Di sini ya kita pakai doctype. Di sini juga ada pembuka. Di sini ada pembuka ya kan. Di sini penutup. Nah, kalau misal di HTML tuh ada HTML pembuka, head pembuka, terus body pembuka, terus ada title. Kita tulis titelnya misal apa tuh. Terus di bawahnya title ada body penutup, head penutup, sama HTML penutup. Nah, kalau di Laravel tuh seperti ini ya. Kita buat dulu meta. Di dalam meta tuh ada atribut char sheet. Di sini ada name, meta type equipment. Kemudian kita bisa tuliskan di sininya title. Misal title kita tuh blog pertama aku. Jadi tulisan yang bakal ditampilin di dalam websitenya ya masih sama sebenarnya. Kita gunain H1. Terus di sininya kita mau tulis apa misal. Terus di sini ada H3 ya. Nah, name, email, halaman about nanti bakal ditampilin di si tampilan websitenya. Ini juga masih sama image. Ini untuk bahasa pemrograman yang terakhir, yaitu ada bahasa C ya. Bahasa C adalah bahasa pemrograman komputer bertujuan umum yang dibuat oleh Dennis Ritchie untuk sistem operasi Unix di Bell Telephone Laboratories.
Bahasa C termasuk ke dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi dan general purpose yang digunakan dalam sehari-hari. Maksud dari general purpose adalah bisa digunakan untuk membuat program apa saja ya. Bahasa C juga dapat digunakan untuk menulis sistem operasi serta dapat melakukan pemrograman di level aplikasi, membantu memahami dasar-dasar teori komputer. Itu sih yang saya ketahui. Jadi contohnya ini, saya sudah membuat sebuah program nilai akhir mahasiswa ya. Sebenarnya sih kalau dilihat mirip-mirip dengan bahasa Pascal, Python. Di sini kita bisa tulis include terlebih dahulu. Di sini nyemain. Kita buka kurung kurawa di sini dan penutupnya di sini. Ada desimalnya ya. Di sini variabelnya. Terus di sini programnya, dan ya masih mirip lah sama kayak yang di Python, Pascal gitu. Oke, kita coba jalankan ya. Oke, kita misal tuliskan 80. Kita enter. Nah, masukkan nilai UTS Anda. Misal kita 90. 89 dan hasilnya adalah nilai kita A. Oke. Jadi seperti itulah buat bahasa C. Sudah menonton video pembahasan bahasa pemrograman ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan subrek. Wah. terima kasih. Ah. I don't care.